Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang dampak pemanasan global dan upaya penanggulangan pemanasan global. Ini pertemuan yang ketiga ya, Nak. Untuk yang pertemuan pertama, kemarin kita membahas efek dari rumah kaca. Terus pertemuan yang kedua kemarin, ya, kita membahas tentang apa itu pemanasan global ya. Nah, selanjutnya KD 3.9 ya, menganalisis perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem ya. KD 4.9 ini membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, masuk ke tujuan pembelajaran ya. Melalui kegiatan kajian teori dan diskusi ya, peserta didik dapat menentukan dampak dari pemanasan global bagi ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kajian teori dan diskusi, peserta didik dapat menentukan beberapa upaya penanggulangan pemanasan global dengan benar. Yang ketiga, melalui kajian teori, peserta didik dapat membuat poster tentang penanggulangan pemanasan global dengan benar. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi pokoknya, saya akan sampaikan peta konsepnya ya, peta konsepnya. Nah, pemanasan global itu pengertiannya apa ya? Kemarin kita sudah membahasnya. Apa Nak? Pemanasan global pengertiannya? Ya pada dasarnya ya, pada intinya ya, peningkatan suhu bumi ya, baik di atmosfer, di udara ya, di laut maupun di dataran bumi ya. Ini selama 100 tahun ini kita meningkat hampir 1 derajat Celcius ya. Sebenarnya 0,65 ya, 0,65. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini kita akan membahasnya. Dampaknya seperti apa? Kita akan membahasnya. Nah, upaya penanggulangannya itu seperti apa? Nah, kita akan membahasnya di pertemuan ketiga ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan video salah satu dampak dari pemanasan global ya. Anak-anak bisa memperhatikan videonya ya. Sebuah penelitian seputar iklim di Amerika Serikat baru-baru ini menyimpulkan beberapa jenis serangga belakangan makin rakus seiring munculnya pemanasan global. Para peneliti menyimpulkan saat temperatur bumi naik, metabolisme serangga turut naik, menciptakan populasi serangga yang sangat rakus. Beberapa perkebunan di sejumlah negara rusak gara-gara perubahan perilaku serangga ini. Pada 2016 lalu, sawah padi di sejumlah wilayah Thailand rusak berat gara-gara serangan serangga. Lalu, tahun lalu, lahan hijau berubah jadi padang gersang di beberapa area Kanada dan Amerika Serikat akibat gelombang kumbang kulit kayu. Semua ini memunculkan kekhawatiran pasokan pangan dunia bakal menipis akibat perubahan metabolisme serangga karena pemanasan global. Nah, video ini bisa kalian amati ya, bahwasanya pemanasan global ini dampaknya sangat luar biasa ya bagi kehidupan manusia. Ini salah satu contoh, serangga saja semakin rakus ya, bahkan menghabiskan beberapa hektar ya. Ini bisa paceklik ya kalau seperti ini. Nah, ini salah satu dampak ya dari pemanasan global ya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, dampak pemanasan global ya. Peningkatan suhu bumi selama 100 tahun ini ya. Suhu bumi meningkat sekitar 0,65 derajat Celcius. Nah, ini berarti ada peningkatannya. Nah, ini saya tunjukkan di situ ada gambar ya. Di atas itu ada sebuah gunung es ya, yang gunung es, terus yang bawahnya adalah gunung es yang mencair. Nah, anak-anak ya, tolong ini amati perbedaannya apa ya. Oke ya. Jadi di situ pencairan es pada kutub, daerah kutub. Nah, ini artinya apa ya? Artinya memang pemanasan global ini berpengaruh sekali bagi daerah-daerah yang kutub ya, kutub atau yang daerah bersalju ya. Ini artinya es mencair, artinya peningkatan suhu bumi memang benar-benar terjadi ya, tidak
mengada-ada gitu ya. Peningkatan permukaan air laut selama 100 tahun ini, permukaan air laut meningkat sekitar 4-8 inci. Wah, ini peningkatannya sangat luar biasa ya. Walaupun 100 tahun ya, ini meningkat hampir 2,5 cm ya kalau dijadikan senti. Timbulnya banjir rob atau luapan air laut. Ya. Dampak pemanasan global selanjutnya, angin badai baik secara intensitas maupun frekuensi mengalami peningkatan. Perubahan cuaca yang tidak menentu atau ekstrim yang dapat menimbulkan masalah ekonomi dan kesehatan. Nah, baru-baru ini akhir-akhir ini ya kita mengalami hujan terus-menerus ya, bahkan di berbagai daerah itu terjadi bencana ya. Ini karena apa? Karena salah satu dampak badai ya, badai La Nina ya di lautan Pasifik ya. Menurunnya suhu air laut ya di Pasifik sana ya, ini apa ya, pokoknya ini dampak dari pemanasan global ya. Memang kita sudah mengalami seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menanggulangi ya atau mengantisipasi ya, bagaimana kita harus mengantisipasi semuanya itu ya. Nah, selanjutnya rusaknya ekosistem terumbu karang. Ya, kata emas atau golden tone adalah spesies pertama yang akan punah akibat perubahan iklim serta hilangnya habitat. Nah, di situ ada terumbu karang yang rusak ya karena air laut sudah tercemar ya. Benar-benar sudah tercemar karena limbah ya. Ini sehingga terumbu karang kita rusak ya. Nah, bagaimana upaya penanggulangannya ya? Nah, ini ya, bagaimana anak-anak cara penanggulangannya? Tolong perhatikan gambar ya. Itu di situ ada orang yang bersepeda dan di situ ada tempe atau nasi yang dibalut dengan daun ya. Nah, apa artinya di situ? Nah, baik ya. Jadi mengurangi penggunaan energi dasar fosil misalnya dengan naik sepeda. Jadi misalkan anak-anak kok rumahnya cuma dekat di daerah, misalkan setelah di SMP YT Sanden ini ya rumahnya di daerah Piring. Nah, ini bisa naik sepeda bisa ya, atau jalan kaki ya biar sehat ya, karena ini pandemi ya kita harus sehat ya. Mengurangi penggunaan kantong plastik ya, ini juga ya, mengurangi penggunaan kantong plastik ini. Ketika berbelanja di minimarket atau supermarket kita membawa kantong plastik sendiri ya, biar tidak ini kantong plastiknya banyak. Nah, kita membawa sendiri saja, itu juga termasuk sudah ikut mengurangi penggunaan kantong plastik. Atau makanan-makanan dibalut seperti itu ya pakai daun, itu juga malah ramah lingkungan ya kalau di makanan. Nah, membawa sampah pada tempatnya ya. Jelas ini ya, menghemat energi listrik ya, mematikan alat atau peralatan listrik yang tidak dipakai. Menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Apa ini reduce, reuse, recycle ya? Nah, yuk apa ini? Ya, baik, saya jelaskan ya. Reduce ini mengurangi ya, misalkan si Andi tadi mau belanja ke supermarket dengan membawa kantong plastik sendiri, itu sudah mengurangi kantong plastik nantinya ya. Reuse ya, menggunakan kembali ya, mau belanja lagi menggunakan kantong plastik itu lagi ya. Mendaur ulang kembali ya, misalkan kantong plastik wah didaur ulang menjadi kerajinan apa itu ya. Ini salah satu untuk upaya mengurangi dari atau penanggulangan pemanasan global. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali ya, penanaman kembali artinya itu apa, penanaman pohon itu loh. Jadi melakukan reboisasi secara besar-besaran. Oke, untuk ini sudah cukup ya. Bisa ditanyakan apa yang belum jelas ya. Tapi saya akan untuk lebih mendalaminya, saya akan memberikan tugas proyek untuk anak-anak ya. Ini di situ buatlah poster tentang penanggulangan masalah perubahan iklim ya.
Itu tugas proyeknya. Nah, ini contohnya ya. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam sejahtera.